Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman. Tema besar kita adalah hari ini kita akan bahas tentang modal kehidupan. Kemarin kita bahas fase kehidupan. Fase, ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang modal kehidupan. Ibu bapak, kalau yang namanya modal itu biasanya kan harus bertumbuh. Saya buka warung, modalnya 1 juta. Maka bagusnya jadi 1.100.000, 1.200.000, 2 juta, 5 juta dan seterusnya. Berarti saya bisa mengelola modal. Ya enggak? Aya tenu modalnya 1 juta. Setelah 3 bulan tersisa 200.000. Ada. Ibu kalau dagang suka tina 1 juta jadi 2 juta atau dari 1 juta jadi 100.000? Berarti lamun ibu punya modal 1 juta setelah 2 bulan tinggal 100.000, berarti tidak bisa mengelola modal. Tapi ada orang yang modalnya 1 juta, sekarang bisa beratus juta, berarti dia bisa mengelola modal. Nah, hari ini kita akan bahas tentang modal kehidupan. Allah berikan itu kepada kita semua sebagai modal untuk kita jadikan dasar mengembangkan kehidupan. Ya, modal yang pertama yang Allah berikan adalah fitrah bertauhid. Apa? Kalau bahasa kekiniannya mah spiritualitas, ya. Spiritualitas, taswe, fitrah ketauhidan. Fitrah ketauhidan tuh begini, sama Allah manusia itu dikasih modal untuk menyadari bahwa dirinya ada yang menciptakan, bahwa dirinya ada yang mengatur, bahwa dirinya punya keterbatasan, bahwa dirinya ada yang memberi. Bapak Ibu, kesadaran bahwa kita ini makhluk yang diciptakan Allah, harus berterima kasih, ya. Kemudian kadang kita, sekalipun orang itu tadinya hidup bergelimang dengan dosa, kemudian akhirnya menemukan pencerahan, bertobat. Nah, itu karena dia punya modal fitrah bertauhid. Ya? Apa Bu? Fitrah bertauhid. Ciri bahwa manusia itu punya fitrah tauhid begini. Maaf, sebejat-bejatnya orang, dia nggak pengen keturunannya lebih bejat dari dia. Kalau saya jadi preman Cicahem, preman Cicahem, atau tong jauh-jauh atuh, preman Arjasari. Saya misalnya jadi preman Arjasari, Kebonwaru dan sekitarnya. Percaya, saya nggak akan berharap anak saya preman level kota Bandung. Cik atuh kamu teh jadi preman minimal kota Bandung, peperihun bapak ngan ukur Arjasari. Gitu ente. Ya. Saya pernah baca sebuah novel. Dulu waktu muda Ustadz Aan. Seneng, namun saya mah segala teh dibaca we. Selama kaharti mah, apalagi dulu awal-awal belajar bahasa Inggris teh, novel nu bahasa Inggris teh sengaja gitu. Ceritanya ada seorang pengedar narkoba. Apa yang gitu namanya teh? Mafia, gembong. Ya. Gembong yang disegani. Dia punya 2 anak laki-laki. Ternyata anaknya ini disekolahkannya ke Amerika.
kalau narkoba itu gembongnya biasanya di mana? Di Kolombia. Jadi ini orang Kolombia. Itu gembong narkoba yang disegani di Kolombia ini. Ini ceritanya Dina novel teh. Ya. Dan Anda mah kalau saya cerita novel teh dianggap dari hadis Nabi. Ya. Saya berulang-ulang nih ya. Ini bacaan saya juga mau 40 tahun lalu lah, masih ketika belajar bahasa Inggris gitu kan. Kan kata guru saya, kalau kamu ingin cepat bisa bahasa, kamu kudu baca teks-teks yang berbahasa Inggris karena kamu belajar bahasa Inggris. Teks-teks yang berbahasa Arab kamu tengarti ge kamu baca we. Wah, baca. Ternyata Bu, ada gembong narkoba yang disegani di Kolombia. Dia punya 2 anak. Anaknya sengaja dari kecil teh ke Amerika kan. Ya. Dikasih sekolah terbaik. Kalau di kita malah semacam asrama terbaik. Dan dia bilang pada anaknya, ayah mah di sini bisnis. Jadi dia tuh kalau ke rumahnya, ayahnya itu seperti orang biasa yang punya toko kecil. Paham? Padahal dia tuh kayanya luar biasa. Tapi anak nama nggak tahuan si bapaknya teh kaya dari gembong narkoba. Dia taunya bapaknya teh pedagang biasa. Nah, pedagang biasa. Bisa kolakkeun sok. Bapak mau cari rezeki, nu penting kamu sekolah. Terus dia bilang sama teman-temannya, pokoknya sampai saya mati, jangan sampai anak saya tahu kalau saya ini gembong narkoba. Biarlah anak saya jadi orang yang baik-baik. Tabu, dia teh gembong narkoba. Tapi dia tidak memamerkan kekayaannya kepada anak, bahkan menyembunyikan profesinya sebab dia nggak mau anaknya ngikutin karir dia. Anak nama disakolahkan di tempat yang jauh, bahkan dia berpenampilan seperti pedagang biasa saja. Nah, kenapa anaknya disekolahkan di tempat jauh? Supaya tidak bisa melihat bapaknya yang bergelimang dengan kekayaan. Jadi semacam ada sebuah sandiwara, ini ada rumah sederhana, ada warung sederhana, dibesarkan di situ. Akhirnya ku bapaknya kalau ditengok si bapaknya teh penampilan orang biasa. Ibu bapak itu memang cuma cerita fiksi. Tapi menggambarkan bahwa sejahat-jahatnya manusia, dia tidak menginginkan anaknya lebih jahat dari dia. Ya. Aya bapak-bapak nu gawena teh nganyenyeri perempuan. Iya ada, ini cerita beneran. Kalau ini mah memang cerita jamaah. Kalau yang tadi mah gembong, saya mah baca dina novel. Iya mah cerita jamaah. Jadi si jamaah itu kia, duka Ustaz cenah abdi mah lemah we ku istri teh. Lemah we ku istri teh. Abdi teh ieu nikah duka nuka genep, duka nuka 8 hilap. Sampai dia lupa, kan gitu. Tapi naon cik? Abdi mah doa ke Allah. Jangan sampai anak saya ada yang jiga saya. Biarlah saya yang begini. Saya mah Ustaz cenah ngadoa ka Allah teh anak teh sing balager, sing saroleh, sing nyaah ka istrina, sing setia ka istrina. Keun we abdi nu teu satia mah bae. Cek istrina baik-baik naon, mungkin gitu ta. Tapi enggak, saya ingin cerita. Ada laki-laki yang suka mengkhianati istrinya, menyakiti istrinya, tapi dia tetap berharap anak nama kudu bager kamu ka istri. Ada istri nu benar-benar sering melakukan KDRT kepada suaminya. Karena memang dia kan jago karate, jago gulat. Si suami teh sering didengkek, ya. Sering di karate, wah gitu. Dipelintir gitu. Apa kata si ibu itu? Nah, udah kamu mah gak usah belajar bela diri. Udah gak usah belajar. Bisi suami mau menjadi samsak. Jadi tetap inti itu saya ingin cerita. Sebejat-bejatnya orang, dia gak mau anaknya lebih bejat dari dia. Ah itu Bu. Anda pikir kalau seorang
pemabok itu ingin anaknya lebih suka mabok dan enggak. Dia pengen. Kan gitu. Saya jadi ingat almarhum Ustadz Aceng rahimahullah. Ustadz Aceng. Cerita sama saya teh. Ya cenah Ramadan dulu mah libur. Ini udah 20 tahun apa 25 tahun yang lalu. Ustadz, aya santri keneh sareng teh. Kan libur. Ya iya mah santri di dia cenah. Aya preman di dia cenah. Ujug datang bari mabok cenah. Ustadz cenah titip pun anak sing jantan jalmi soleh cenah. Ulah jiga abdi cenah. Dia teh nganterkeun budak ka pasantren disakolakeun. Punten cenah nitip sing soleh ulah jiga abdi. Badi manehna teh mata teh beureum. Nya mabok. Keur mabok wae dia teh inget anak nama ulah jadi pemabok. Bayang. Itu namanya apa? Fitrah bertauhid. Nggak ada orang yang busuk anaknya ingin lebih busuk, nggak ada. Gitu. Selalu ingin lebih baik. Kenapa? Karena modal yang Allah tanamkan itu manusia itu baik. Istilah bahasa agamanya fitrah bertauhid, bertuhan, ingin soleh, ingin baik. Itu tuh sebenarnya fitrah manusia. Kenapa ada orang yang tiba-tiba gini, aduh saya teh kudu tobat. Padahal dia sedang bergelimang dengan maksiat. Saya kudu tobat nih. Itu muncul jiwa tauhidnya. Ya, misalnya dia sudah hidup dalam gelimang dosa. Tiba-tiba, wah orang kudu tobat ya. Dan benar orang itu tobat, Pak Bu. Nah, saat itulah si modal tauhidnya muncul ke permukaan. Nah, matak di situ kalau ada saudara kita, na'udzubillah anak kita, pasangan hidup kita belum bertauhid kepada Allah, belum dekat sama Allah, doakan. Mudah-mudahan modal tauhid itu muncul. Ya. Muncul sehingga lahirlah sebuah kesadaran gitu. Ya. Jadi yang pertama apa modalnya? Ini dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 172. Oke, baik, kita mulai dengan membaca ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, ini suatu redaksi yang bersifat gaib. Coba perhatikan. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, dari tulang belakang manusia keturunan mereka. Apa maksudnya? Ini terjadi saat di alam rahim. Di alam rahim. Jadi kalimat ingat ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi manusia keturunan mereka. Maksudnya ketika terjadi suatu pertemuan antara ovum dan sel sperma yang pernah kita bahas kemarin di fase-fase kehidupan, ya. Nah, Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Jadi di dalam alam ruh, ingat saya pernah sampaikan, kita ini tadinya di alam tiada, menjadi ada, menjadi. Nah, keberadaan kita itu dimulai di alam rahim. Keberadaan kita, ya. Tadinya kita tiada,
menjadi ada. Pertama kali ada di mana? Alam rahim. Nah, di alam rahim itu ternyata kita semua membuat sebuah perjanjian. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita ini menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Sungguh kami bersaksi. Maksudnya adalah, wahai manusia, ingat, saat kamu di dalam rahim, Allah tanamkan kepadamu kecenderungan fitrah untuk bertuhan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhan kami. Maksudnya, kita secara biologi sudah ditanamkan bahwa kamu itu bertuhan. Ya. Kita semua ini punya fitrah untuk bertuhan atau punya nilai spiritual. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami melakukan itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sungguh ketika itu kami lengah terhadap perjanjian ini. Maksudnya apa? Supaya kamu nanti di akhirat sadar bahwa kamu melalaikan nilai-nilai yang Allah tanamkan padamu. Modal yang Allah tanamkan kepadamu yaitu modal untuk beragama. Nanti di akhirat kamu tidak ada alasan, dah saya mah tidak ada kecenderungan untuk beragama. Jadi kita semua itu memang punya kecenderungan untuk beragama, kecenderungan untuk bertuhan, ya. Makanya manusia itu suka jadi berdoa saat susah ya. So kira ibu kan tara tahajud pas anak mau ujian sekolah mah tahajud gitu. Kira hate yang seumur hirup ibu tahajud, ya kan. Ketika belum dapat jodoh, saum Senin Kemis tahajud, saum Senin Kemis tahajud. Udah dapat jodoh mah, saum Senin Kemisnya berhenti, tahajudnya berhenti. Teteh nggak pernah tahajud kan tos kenging, ya kan gitu. Jadi manusia mah biasanya akan terpanggil nilai spiritualnya teh mun keur susah. Buktinya apa? Manusia cenderung akan meminta bermohon saat dia kesusahan. Gitu. Nah, nanti di akhirat jangan sampai saat masuk neraka dia baru mengatakan, "Dah saya mah tidak punya kecenderungan beragama." Allah firmankan semua orang berkecenderungan beragama. Itu yang kemudian suka disebut dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya cenderung ingin beragama. Nah, karena manusia itu cenderung ingin beragama, ketika kita berpegang teguh pada agama, maka tenanglah diri manusia. Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan menakutkan, kita sok ngadoa. Itu teh gambaran kita teh butuh Allah gitu. Kalau kita lagi naik pesawat, itu kadang pesawat suka goyang. Itu biasanya seluruh penumpang nu Islam zikir dan wirid. Ya. Aya nu baca ayat kursi, Allahu la ilaha kan gitu. Supaya apa? Tenang, bukan supaya pesawatnya stabil. Ada yang gini, saya udah baca ayat kursinya, tapi pesawatnya anger gituan. Disangkana ayat kursi teh keur kapal, bukan, supaya tenang. Ada hujan angin, kan gitu. Itu orang biasanya zikir sebisanya. Ya, ada yang baca palak binas, apapun, zikir wirid, takbir, segala we. Saucap-ucapnya yang sifatnya menenangkan. Karena memang tujuannya supaya tenang. Jadi kalau orang lagi hujan angin luar biasa terus zikir wirid, eta zikir wirid itu bukan menghentikan angin. Aku udah baca ayat kursinya, angin tetap ngegelebuk gitu. Disangkana ayat kursi itu untuk menghentikan? Bukan. Angin tetap gede, tapi kitanya jadi lebih tenang gitu. Nah, itu namanya modal bertauhid, modal spiritual gitu. Yang kedua, modal indera dan akal. Apa? Nah, jadi yang pertama nilai spiritual, nilai agama,
nilai tauhid atau bahasa yang populernya fitrah ketauhidan nomor 1 tadi. Nomor 1 fitrah tahu. Nomor 2 modal manusia itu indera dan akal. Allah sudah memberikan pada manusia itu indera dan akal. Nah, indera dan akal ini saling melengkapi. Kalau Bapak Ibu berdiri di pinggir laut, apa yang Anda lihat? Air. Ya iya atuh cece. Ini air laut. Saya Ibu berdiri di pantai, ya. Lihat lautan. Yang Anda lihat apa? Bukan air laut. Itu di ujung sana Anda akan lihat seolah langit itu nempel dengan laut. Bener nggak? Ini susah sih ya can ka laut. Atau udah paham can abdi mah saumur hirup can pernah ka laut. Ya, saya aya ieu we can di dayeuh kolot. Ibu, kalau kita berdiri di pantai, ya sejauh mata memandang adalah lautan, percaya ke saya. Nanti Anda akan melihat seolah ada garis lengkung. Garis lengkung dan seolah-olah langit itu nempel dengan air laut. Seolah gini, set ada lengkung. Apakah benar begitu? Tidak benar. Itulah mata kita punya keterbatasan. Ya, mentok di situ. Tapi akal mengatakan di sana ada pulau. Maka akal menciptakanlah alat bantu untuk melihat yang jauh. Yang orang Ciamis nyebutnya kekeran. Apa? Kekeran. Kalau anak sekarang mah teropong. Akal bikin yang disebut dengan teropong. Lihat, bener di sana pulau. Begitu teropongnya tidak digunakan, seolah-olah laut itu tak berujung, nempelnya dengan langit. Nah, berarti mata berkolaborasi dengan akal, sehingga akal ini membantu kelemahan mata. Telinga kita terbatas tidak? Terbatas lah, ya. Sok Ustadz Aan berdiri di Jabon itu, ya, tidak pakai sound system. Saya teriak, antang we ngusup manehna. Di danau sana kan, Ustadz Aan teh di danau teh ngusup we kieu. Saya dari sini tidak pakai sound system. Nepi kam pret gitu. Saking gitu. Suara saya terbatas, telinga dia terbatas. Benar nggak? Nah, maka akal bisa membuat alat telekomunikasi. Di telepon we. Geus atuh tong mancing wae maneh teh balik atuh. Ya. Oke. Nah, selesai. Ya, ya enggak? Kita dengan aja di akal dan indera itu saling membantu. Ya, teman-teman, dengan akal alhamdulillah saudara-saudara kita di rumahnya masing-masing itu lagi dengerin kajian. Hanya memang maaf teman-teman yang di rumah, pahala Anda lebih kecil dibanding dengan yang di sini. Ari ilmu mah sama, tapi pahala mah maaf ya, ini lebih gede. Karena harus merencanakan perjalanan. Nu seragam, seragam. Terus ongkos sewa mobil. Wah segala we. Jajan. Jadi perjuangannya itu teman-teman yang hadir di sini lebih. Nah, pahala itu yang maaf tidak didapatkan oleh teman-teman yang di YouTube dan Instagram. Ada lagi nih, teman-teman yang duduk di sini punya nilai lagi. Layak untuk qaumun yadhkurunallaha illa hafatz alaihimul malaika. Tiap orang yang duduk dalam majlis
lalu dibacakan ayat-ayat Allah, tadi Ustadz Aan membacakan, Ustadz yang lain membacakan, illa haffaz alaihimul malaika, malaikat membuka sayap rahmatnya dan menaungi mereka dengan keberkahannya. Belum lagi kata Nabi, man salaka torikon, setiap orang yang melangkahkan kaki mencari ilmu, langkahnya akan menjadi pengangkat derajat dan langkahnya akan jadi penggugur dosa. Nah, maaf, itu yang tidak didapatkan oleh teman-teman yang di rumah. Mata kadia, makanya kesini ya. Nah, kalau sekali-kali kesini, artinya apa? Tidak bermaksud mengecilkan orang yang di rumah, enggak. Ilmu mah sama. Tapi saya ingin cerita, kenapa teman-teman bisa dengerin materi saya di rumah masing-masing? Karena tercipta dengan akal yang namanya teknologi. Ya, ada satelit. Nah, dengan satelit di belahan bumi manapun bisa dengar kajian ini. Ya nggak sih? Tapi satelit aja tidak perlu. Ada kamera. Kameranya juga ada yang abal-abal, ayanu berkelas. Ini berkelas kameranya. Ya, kan hari kamera Anda mah rumek atuh. Kan gitu. Ini mah tajam, kenapa? Da ustadaan mahal. Gitu, mahal. Nah, jadi kalau kameranya murah, ya remek, saudara-saudara. Rumek kan gitu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ini modal yang kedua yaitu indera dan akal. Kita disuruh untuk mengasah akal dengan belajar. Dan akal manusia mah unik. Makin sering dipakai makin bagus. Ingat loh. Ya, kalau ingin akal kita bagus, sering baca buku, sering dengerin kajian, diskusi, baca Quran. Itu otak kita makin bagus. Jadi jangan sampai gini, Ibu kenapa gak pernah baca buku? Ih, takut otak cepet rusak, lebar. Salah. Lamun motor digeder, pakai gitu kan, cepet rusak. Mun otak dipakai, makin bagus otak mah. Jadi kalau otak ingin bagus, kudu sering dipakai, ya kan gitu. Ustadaan boleh dibaca surat Al-Mulk ya, ayat 23. Sudah, baik kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Nah, ini modal kedua. Katakan Allah yang menciptakanmu dan memberikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Afidah itu juga bermakna gabungan hati dan akal. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Coba Bu, perhatikan di sini yang pertama kali disebut adalah pendengaran, penglihatan. Ilmu menunjukkan bahwa yang paling duluan berfungsi pada seorang anak di rahim ibunya adalah pendengaran. Makanya ibu yang sedang hamil, ya, sering-seringlah mendengar nasihat kebaikan. Perdengarkan ayat Quran. Jadi kalau ibu lagi hamil itu, baca Qurannya dikeluarkan suaranya. Atau diperdengarkan gitu. Kenapa? Karena itu akan menstimulasi. Kalau di barat, di negeri non-muslim, karena mereka tidak punya Quran, mereka memperdengarkan musik. Musik klasik, karya Mozart, Beethoven, Richard Clayderman yang gitu-gitu. Lah, kita mah mendingan yang lebih hebat dari itu, Al-Quran. Nah bapak-bapak, kalau Al-Quran Anda bacaannya bagus, istri lagi hamil teh gini, mah dengerin, duduk ya, ayah bacain gitu. Dikeraskan bacaannya gitu.
Sana naon geus boro-boro. Ini kan ngomong teh kudu nu ideal gitu. Saya teh mau nasehatin yang muda-muda, yang nu kieu mah geus nih adik-adikku tercinta, anak-anak muda nih, kalau kalian punya anak, istri kita lagi hamil, terus bacaannya relatif bagus, rutin, ba'da maghrib, ba'da subuh, suruh istri duduk dan kita membacakan. Itu yang paling duluan berfungsi dari seorang bayi itu adalah pendengaran. Saya bilang kalau di barat mah diperdengarkan musik klasik. Kalau kita mah punya Al-Quran. Ibu hadirlah ke tempat tausiah kalau lagi hamil itu, ya. Bukan ieu mah keur hamil teh ngagosip atuh budak teh kieu tah. Kan kieu tah. Ya kan nguping nu teu pararuguh bener teu. Ibu mun keur hamil teh ngobrolkeun teh agama, ngobrolkeun teh akhlak, ieu mah ngobrolkeun eta urang geuleuh ka tatangga saha ngaranna, cek bayi teh tatangga nu mana. Gitu ya kan. Ya, coba yang baik-baik. Nah, yang ketiga, jadi modal pertama fitrah tauhid. Yang kedua indra dan yang ketiga syahwat atau rasa suka. Syahwat itu rasa suka, ya. Syahwat, rasa suka. Oke, begini Ibu Bapak. Modal yang Allah berikan kepada kita itu syahwat, rasa suka. Kenapa ada orang kaya, Pak? Karena ada rasa suka terhadap harta. Itu yang kemudian dia dagang, dia bekerja keras, dia cari rezeki. Coba kalau nggak ada syahwat harta. Maaf ya, Anda kalau dengar syahwat tidak selamanya itu terhadap lawan jenis. Betul, syahwat itu salah satunya rasa suka terhadap lawan jenis. Ya, Ujang resep ka Ela. Ya. Tadi Nining resep ka Emang. Tadi anu pergi nikah bibina waktu ka haji teh jeung saha? Biwati ari balik jeung Binining. Tah. Anda mah ari contoh nu kitu mah cerdas, daya ingat teh kuat. Anda mah benar daya ingat teh kuat pisan, ya. Daya ingat teh kuat lah gitu. Saya teh lagi cerita apa, Bu? Ya, rasa suka, ya. Jadi rasa suka ini sebenarnya kekuatan, ya. Orang itu tidak mungkin berjuang untuk menjadi orang berharta kalau tidak punya rasa suka terhadap harta. Orang tidak mungkin berjuang untuk punya keturunan kalau tidak punya rasa suka terhadap lawan jenis. Jadi rasa suka itu dalam bahasa Quran disebut syahwat, ya. Ada juga yang rasa suka nate karena tas. Jadi syahwat karena tasnya lebih kuat. Ya. Tiap ayat tas hoyong meser. Jadi itu syahwat tas. Ya. Aya oge syahwat sapatu. Anu resep ngumpulkan sapatu, berarti syahwat sapatuna lebih kuat. Kan aya nu resep kana sapatu, sapatu teh eta duka sabara lomari, ya, berwarna-warni. Ari ibu di dia mah kelihatannya syahwat karena kerudung kelihatan. Karena tiap pangaosan meser kerudung. Nah, jadi intinya syahwat itu modal yang membuat orang mengejar sesuatu yang diinginkannya, yang dimaunya. Ini terlepas dari orang itu mengejarnya dengan cara benar atau dengan cara yang salah. Saya cuma ingin mengatakan Allah sudah menanamkan modal kepada kita ini rasa suka. Ya. Ibu, ini
masjid, ada rasa suka saya. Kenapa? Saya bilang, masjid Percikan Iman mah sound sistemnya kudu bagus. Itu rasa suka. Kenapa? Karena saya ceramah di berbagai masjid. Aya masjid anu mewah. Pas saya tausiah, saudara-saudara, gitu kan. Benar tuh. Itu masjidnya megah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kan orang geuleuh dilelewe ku si speaker. Ya kan? Kabayang tuh, mun saya tausiah di masjid juga gitu, walaupun masjidnya megah, capek Pak. Sajam teh capek gitu kan. Makanya saya punya syahwat sound system. Saya bilang ke teman-teman tim pembangunan, kumaha carana Masjid Percikan Iman mah sound systemnya bagus. Dihadirkan tah Kang Eep, ahli akustik. Ya. Apa yang terjadi? Lihat atas. Ini ternyata peredam suara. Ini bolong-bolong teh. Lin bocor. Anda mah kieu lebar barolong kieu. Mana ari Anda? Iya teh ku ahlina. Atap langit-langit kayak gini. Plafon ini bisa 4-5 kali lebih mahal dari plafon biasa. Karena dia bukan sembarang plafon. Dia itu peredam suara. Supaya siapapun yang ceramah di sini suaranya empuk. Suaranya empuk. Berarti ini ada syahwat saya. Pak, tapi awis, baik, awis ge. Da duit jamaah cukuran. Awis Pak, tenanaun awis ge sok. Da iya mah dari jamaah ke jamaah untuk pahala jamaah. Maka seluruh langit-langit ini, yang bawah, yang tengah, yang atas, semua pakai peredam. Jangan Anda kira itu teh kieu sok sieun aya papatong gitu. Jadi Anda bisa lihat masjid ini teh seluruh langit-langit itu peredam. Ya. Sejatinya peredam. Ya. Coba lihat dinding. Ini apa nih? Jati, kayu, peredam. Jadi ulah kieu cenah kotak-kotak naon etanya. Jeung teu rata gitu. Cek urang mah naon sih susahna garinyul gitu. Itu teh kalau ilmu akustik itu peredam. Supaya suaranya suaranya tuh empuk gitu kan. Anda duduk di Jati. Tempat duduk kita ini mahal dibanding dengan granit, itu mahalan Jati. Dan ini bisa 3 kali granit harganya. Kenapa coba? Ini peredam. Jadi Anda bisa lihat di sini ada syahwat saya. Karena saya sering berbicara di berbagai masjid dan saya sering kali mengatakan, ini masjid bagus, tapi kenapa ya sound systemnya kayak begini? Diganti tas sound systemnya sama yang bagus, anger butut, karena tidak pakai peredam. Ibu, yang namanya studio itu seluruh keliling itu peredam. Nah, belum lagi alat ininya. Alat ininya. Ibu, kalau ini sudah terpasang semua, itu tuh bisa sampai 1 miliar. Kalau udah terpasang semua, ini kita baru 600 juta. Belum semua. Ya, mata itu nu di luhur suara apa tuh? Yang di menara, empuk suaranya. Nggak ada suara di Percikan Iman di sini. Nu, hanirin.
Hadirin, menggema kan gitu. Nah, itu saya cerita, ini saya ingin cerita. Ini syahwat, tapi dalam kebaikan. Sehingga nyaman, gitu. Ya, nyaman. Saudara-saudaraku tercinta, jadi syahwat itu tinggal di mana disimpannya. Syahwat itu rasa suka, rasa ingin, rasa mau, bisa digunakan dalam keburukan, bisa digunakan dalam kebaikan. Nah, yang saya tadi ceritakan itu adalah syahwat dalam kebaikan. Bahwa siapapun yang bicara di sini, biar ibu dengernya nyaman, yang bicaranya juga nyaman. Anda perlu tahu ya, kalau sound system nggak bagus, bicara tuh capek loh. Capek gitu loh. Dulu saya waktu belum ngerti ya, kadang kayak, dasar cek emang ada-ada. Itu Michael Jackson, kalau tampil dia itu bawa sound system mikrofon sendiri. Mikrofon tuh bawa sendiri, karena terpercaya dengan mikrofon yang ada. Saya kalau tausiah di masjid lain kadang pengen bawa. Nyaris akhirnya terpercaya. Tapi kan gak enak. Ya kan? Jadi dulu gini, pantesan si Michael Jackson teh kalau nyanyi dia mah mikrofon, mixer, sound system, pokoknya yang sifatnya akustik, yang sifatnya suara, dia sampai bawa sendiri kalau tampil tuh. Punya ahli sendiri, punya tim sendiri. Nah, saya baru ngerti ternyata tausiah juga. Kalau sound systemnya, nanti saya kalau di Arjasari mah Ustaz, 1,5 jam, 2 jam tuh anteng we. Kan saya mau 3 jam teh karunya carape. Tingalilah sok ya, Anda mah cuma menyenangkan saya unggul. Kieu we, padahal geus tunduk. Nah kan gitu. Jadi kenapa anteng gitu? Saya nggak merasa capek. Sound systemnya enak gitu loh. Terus Anda juga nyaman karena memang suaranya bagus, bulat gitu, tep, gitu. Teu aya nu tempreng. Oke, jadi syahwat ya. Ini dijelaskan di surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sadaqallahul azim. Sahabat Majelis Percikan Iman, di sini eksplisit Allah firmankan telah ditanamkan. Berarti memang sudah tertanam, diinstalkan pada manusia rasa indah dan cinta terhadap wanita. Laki-laki ada rasa suka terhadap wanita, wanita ada rasa suka terhadap laki. Anak-anak, nah jadi kita ada syahwat rasa suka terhadap keturunan. Harta yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan. Kuda pilihan maksudnya kendaraan-kendaraan. Hewan ternak, lahan pertanian. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Artinya kesukaan-kesukaan itu bersifat manusiawi, tinggal kamu mau tempatkan rasa suka itu di mana? Laki suka terhadap wanita, ya, dibukalah pintu ibadah yaitu pernikahan, gitu, ya. Nah, jadi sebenarnya
Islam tidak melarang kita punya kendaraan bagus, kita punya pertanian, kita punya peternakan. Kan kalau misalnya kita punya pertanian yang berpuluh ratus hektar, maka otomatis zakatnya pun bakal banyak kan? Iya. Ustadz Aan punya domba. Ayah, ibu, anak, tilu domba nate. Domba nate tilu. Jantan hiji, betina hiji, anakna hiji. Tadina 2, maot hiji. Jadi Ustadaan punya binatang ternak 3. Ari itu Ustad Aan. Ari Ustad Aam kan 4.000 sapi kualitas terbaik di dunia. Kira-kira zakatnya gedean Ustad Aan apa Aam? Aam. Jadi mendingan kaya seperti Ustad Aam apa seperti Ustad Aan? Suruh milih 2 nana. Maksud saya apa? Tidak apa-apa. Kita punya ternak yang banyak supaya kita bisa berzakat yang banyak. Bisnis yang banyak supaya bisa zakat yang banyak. Begitu. Islam itu tidak melarang. Makanya ada kata-kata itulah kesenangan hidup. Rasa suka itu. Tapi di sisi Allah tempat kembali yang baik. Sok gunakan rasa sukamu dalam kebaikan. Yang keempat, ya, modal nafs. Nafs garis miring jiwa. Nafs atau jiwa. Nah, ini dijelaskan di surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Nafs, ya, jiwa. Ya, ayat 7 sampai 10. Kita akan baca ayat 7 sampai 10. Sudah siap, Bu? Ya, silakan baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Ya, teman-teman, nafs atau jiwa itu seperti generator. Apa generator? Penggerak. Ya. Nah, ternyata dalam diri kita itu wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi kesempurnaan diri kita karena kita punya jiwa, punya generator, punya penggerak. Apa penggeraknya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada diri kita penggerak kejahatan dan penggerak ketakwaan. Jadi dalam diri kita ada nafs yang mendorong kita baik, ada nafs yang mendorong kita buruk, fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Jadi beruntung orang yang selalu didominasi oleh generator kebaikan. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi teman-teman, dalam jiwa kita ini selalu ada kompetisi, selalu ada balapan. Apa itu? Baik dan buruk. Pernah kan Bapak Ibu merasakan mau tidur, begitu kuat kita berniat bangun jam 3 untuk tahajud. Pernah begitu? Begitu teng jam 3 bunyi, di pareman. Terus gini, 5 menit lagi
biar segar. Ternyata bukan 5 menit, tetapi bangun jam 5 pagi. Padahal kan mau tidur mah, generator kebaikannya luar biasa. Yaitu apa? Aku mau tahajud. Ya, Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah absen tahajud. Aku tidak mungkin seperti beliau persis, minimal mendekati. Bismillah, pokoknya tahajud. Pas jam 3 datang. Ya Allah, meni leles teuing, ya Allah. Jadi memang kita itu seringkali ada dominasi baik, ada dominasi buruk. Dan Allah firmankan, beruntung orang yang bisa memenangkan dorongan-dorongan baik. Dan merugi orang yang dikalahkan oleh nafs yang buruk, generator yang buruk. Jadi dalam diri kita ini selalu ada kompetisi. Saya berani jamin, ada di antara ibu bapak dari sekian ribu yang datang itu, yang sebenarnya tadi teh nyaris terjadi angkat. Gitu. Asa horeamnya ya tetes mantap. Tapi lebar ya bedak atau geus dipatah kan. Maksakeun ya. Tapi ada juga yang benar-benar dia bilang ini, aku mah besok mau ngaji tapi tiba-tiba ada generator yang entah dari mana, ya langsung dia teh hari sebelum lagi, besok mah papa mama teh jigana mau ngaji ke MPI besok mah mau ngaji, semua temen dikasih tahu mau ngaji. Nah atuh gugah subuh, teh langsung ibak dandan sagebelah, gitu kan gitu. Suaminya nanya, mama di mana? Di Arjasari, iya kan gitu. Tiba-tiba ada kekuatan. Ya. Mungkin gak itu? Nah itu selalu berkompetisi. Ya. Nah ibu bapak, untuk besok kita ngajinya tidak di Masjid Peradaban. Besok mah di lapangan Pajajaran. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, ya, kita akan jalan kaki. Lari, nu kuat lari. Nah, yang tidak daftar nggak apa-apa, pakai kaos putih. Tapi kalau ingin lari, mendaftarkan diri biar tercatat. Bagi yang tidak ikut lari, cuma ingin dengar tausiah saja, silahkan juga. Jadi artinya minggu depan itu siapapun boleh datang. Jadi minggu depan malah ada beberapa ustadz yang akan hadir memberikan tausiah di Gor Pajajaran. Dan ini siapapun boleh datang. Afdol kalau pakai baju putih ya. Karena ini Run for Palestine. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar nanti ada kaosnya khusus. Gitu. Kamarana hari Anda beberes. Yang berikutnya naon beres-beres gitu. Lihat Abah Engkon yang paling istiqomah Qurannya masih terbuka, yang lain udah beberes. Ya, jadi bab tentang modal kehidupan sudah saya sampaikan 4. Insya Allah minggu depan bertemu di Gor Pajajar. Jam berapa? Jam 6. Sudah di sana. Bagi yang mau ikut lari. Bagi yang tidak ikut lari, jam 7:30 lah. Ya, tunggu kami sampai datang. Jadi yang tidak ikut lari, jam 7 lah. Bisi teka bagian jam 7. Bagi yang mau lari jam 6, betul? Jam 6. Oh jam 6 teh sudah lari saudara-saudara. Jam 6. Apa? Pak Am ikut? Ikut atuh. Disangkana teh orang teh. Kieu cenah. Si Pak Am kete da ujug-ujug tausiah we moal lari. Aku lari di depan dengan Ustadz Aan.
Jangan pernah mendahului Ustadz Aan. Nah, jadi nanti besok itu saya juga ikut lari hari Anda. Kieu cenah maneh nama moal ngilu. Ujuk-ujuk tausiah we kitu nya. Tong sok suudon tinggalin ke. Kita bertemu di sana, oke? Nah, jam 6 insyaallah. Terima kasih Ibu Bapak sahabat percikan iman. Semoga Allah memberkahi, Allah menguatkan kita semua dalam kebaikan. Minggu depan Run for Palestine jam 6 di Gor Pajajaran insyaallah. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.